Perkenalkan, nama saya Luisa Indrawati. Karena saya sudah menikah dengan suami saya Handoyo, maka saya lebih banyak dipanggil Luisa Handoyo. Saya anak pertama dari 7 bersaudara yang semua saudara saya normal. Tapi kenapa kok saya mesti begini? Kok saya baru tahu kalau saya cacat waktu saya bersekolah di taman kanak-kanak. Karena begitu saya lahir, ternyata saya lahir itu dalam keadaan kaki dan tangan saya lengket. Jadi pada waktu umur 3 bulan, orang tua saya mengandung saya terpeleset pendarahan. Dan waktu itu dokter sudah mengatakan pasti anaknya cacat. Tapi puji Tuhan, orang tua saya takut akan Tuhan. Jadi meskipun dokter ngomong lebih baik digugurkan, tetapi mereka tetap memelihara saya. Ya. Dan kelahiran saya juga aneh sekali. Karena apa? Sebetulnya pagi-pagi harusnya mama saya dioperasi. Tapi pada waktu itu jam 1 malam, tiba-tiba mama saya terasa perutnya sakit. Tetapi waktu dia berteriak-teriak, susternya malah ngomong, "Ibu diam, ibu kan soalnya besok pagi jam 7 itu baru operasi sesar." Terus akhirnya itu karena pertolongan Tuhan, saya lahir tanpa pertolongan dokter. Tahu-tahu itu kayak bola. Jadi ya istilahnya kalau ngomong gelundung gitu ya, gelinding gitu ya. Tapi begitu dibelah, jadi kayak ada selaput. Begitu dibelah, ternyata saya dalam keadaan seperti orang bertapa. Jadi saya harus selama 4 tahun saya operasi hanya untuk ini, pemisahan tangan dan kaki. Tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan cuma itu, ternyata orang tua saya ngomong sama saya, kalau hanya cacat mungkin oke, tapi ternyata saya juga bisu. Jadi waktu saya dilahirkan, orang tua saya tidak menangis. Hanya kalau mama butuh apa-apa air mata keluar. Tapi begitu operasi terakhir, ya pada waktu umur 4 tahun itu, tiba-tiba Tuhan kasih mujizat, yaitu saya bisa ngomong. Saya bilang sama, ya tukang buat saya ngomong sama papa saya, "Pak, saya ingin minum air putih." Ya puji Tuhan, sejak saat itu langsung tanpa, ya biasanya orang belajar ngomong, tapi itu benar-benar mujizat Tuhan. Dan saya bersyukur sekali, karena orang tua saya tidak mendidik saya seperti anak-anak cacat lainnya. Orang tua saya mendidik saya seperti anak-anak yang lain. Ya, saya anak pertama dari 7 bersaudara dan semua normal. Jadi saya tidak punya perlakuan khusus, karena mereka menginginkan bahwa saya mandiri. Ya, dari taman kanak-kanak sampai saya lulus perguruan tinggi, puji Tuhan, saya bersekolah-sekolah yang normal. Ya, saya bersyukur sekali. Karena Tuhan telah menyediakan teman-teman yang baik untuk saya, teman-teman yang selalu siap sedia untuk menolong saya, kalau harus naik apa turun tangga, kalau turun berusakan atau kemana saja. Dan saya juga bersyukur sekali, karena mereka ya selalu mengikut sertakan saya dalam seluruh kegiatan mereka. Termasuk juga pada waktu jalan-jalan ke mall. Ya, tapi pastilah, dengan keadaan saya yang penuh keterbatasan, hidup saya tidak fine-fine saja. Banyak sekali penghinaan dan penolakan yang terjadi dalam diri saya. Kemanapun saya pergi, pada waktu itu orang selalu mengolok-olok saya, cacatlah, cebolah. Ketika saya beranjak ke dewasa, orang selalu mengolok-olok saya, ya ikut grup lawak di mana, Mbak? Ya, dan ketika saya bertemu dengan ibu-ibu yang lagi hamil, mereka jijik sekali melihat saya. Mereka melihat saya dengan tatapan tidak suka sambil mengelus-ngelus perutnya dan bilang, "Amit-amit cabang bayi." Bahkan banyak dari mereka yang sampai meludah. Ya, tetapi penghinaan dan penolakan yang terjadi dalam diri saya tidak membuat saya minder, tidak membuat saya putus asa, justru memberikan semangat pada saya. Karena begitu saya lemah, begitu saya jatuh, saya selalu datang ke hadapan Tuhan. Karena pada waktu pertama kali saya tahu kalau saya cacat, saya bertanya pada kedua orang tua saya, "Pak, Ma, kenapa sih? Kok saya begini? Kok saya berbeda dengan saudara-saudara saya? Kok saya berbeda dengan teman-teman saya?" Dan jawaban kedua orang tua saya pada waktu itu, "Ya memang, kamu berbeda, tetapi kamu spesial di mata Tuhan." Amen. Pada waktu itulah timbul kepercayaan saya
Begitu saya lemah, begitu saya jatuh, saya datang ke hadapan Tuhan. Dan itu saya lakukan bukan cuma sekali, 2 kali, mungkin beribu-ribu kali. Saya pada waktu itu terus terang, saya gak pernah dengar suara Tuhan. Tapi karena mungkin kalau ada orang yang tahu waktu saya kecil, saya kalau mau ada pergumulan, saya selalu masuk kamar, saya menangis, saya cuma cerita sama Tuhan. Saya percayakan anak-anak itu, dia tuh apa yang dikatakan orang tuanya itu yang dipercaya. Jadi saya percaya, oh ya Tuhan ada di samping saya, Tuhan dengar saya. Saya nggak pingin orang tua saya sedih, tapi saya ngomong, Tuhan hari ini saya begini. Ya kayak orang gila begitu. Tapi ternyata begitu umur sekitar 10 tahun, tiba-tiba saya tahu-tahu ada yang manggil, Luisa. Saya bingung, saya cari, padahal saya tahu itu kamar saya dan kosong. Saya jalan, terus saya berdoa lagi. Ada yang memanggil saya, Luisa. Ya, saya baru tahu. Ternyata itu suara Tuhan. Tetapi pada waktu itu saya juga uji, yang maksudnya saya disuruh begini, disuruh begitu. Dan begitu saya lakukan ternyata itu benar-benar itu suatu yang bisa memberkati orang lain. Ya, saya waktu itu masih ada di kota Kediri, Jawa Timur. Dan pada waktu itu saya ikut dengan nenek saya. Nenek saya itu punya perkebunan yang cukup luas, termasuk juga sawah. Banyak orang yang bekerja. Dan suatu saat ya, karena orang cacat itu identik ya, mesti wah ini kalau dimintain doa pasti manjur, katanya itu. Nah, terus waktu itu banyak orang, yaitu kan mereka orang-orang ya istilahnya sederhana, mesti pikiran mereka begitu. Dan pada waktu itu banyak orang, tolong doakan ini. Saya nggak bisa berdoa pada waktu itu. Ya saya cuma ngomong, Tuhan orang itu minta doa Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan orang itu. Ya mungkin kalau saya sekarang terlalu baik kata-katanya, pokoknya intinya saya berdoa, Tuhan dengarkan doa mereka. Dikabulkan. Tapi suatu saat ada orang datang pada saya nangis-nangis. Saya kaget. Waktu itu saya masih kecil sekali. Ngomong gini, saya punya pergumulan. Bukan ngomong pergumulan. Mbak, tolong doakan saya. Saya mau diusir. Loh, diusir? Memang kenapa? Soalnya, saya punya utang banyak. Saya bilang gini, saya nggak punya uang. Ya saya ngomong gitu. Enggak, tolong doakan. Ya, karena mereka nangis-nangis ngomong gini, ayo kita doa bareng. Karena saya waktu itu masih Katolik. Ya saya suruh doa Bapak kami. Terus tiba-tiba suara, ini telinga saya tahu-tahu ada suara 6, 2, 3, 6, 2, 3. Saya kan kalau ada suara suruh sampaikan ya saya sampaikan. Saya nggak dengar, saya nggak tahu, saya belum dengar suara apa-apa. Tapi kok saya dengar suara angka ya, 6, 2, 3. Terus mereka begini, wah terima kasih udah lari. Saya nggak tahu, terus saya nggak tahu apa. Terus habis gitu ternyata beberapa hari kemudian mereka datang itu membawakan saya itu, ya ampun, oleh-oleh yang banyak sekali. Terus saya bingung, loh ini buat saya. Udah jangan, kan gajinya mereka kecil, saya nggak tahu. Pokoknya ini sebagai tanda terima kasih saya. Ya udah. Terus suatu saat ada orang lain, terus terakhir ini hampir setahun, orang tua saya bingung, kok aneh. Ini pekerja saya itu gajinya berapa, kasih anak saya berapa, belikan hadiah, berikan baju dan lain-lain. Terus pada waktu itu orang tua saya itu ngintip, begitu ngintip ternyata. Terus setelah itu ya saya langsung dibawa ke dalam bilang gini, itu orang yang tanya-tanya kamu apa? Mami tahu ya, kamu itu ya kasih nomor ya. Nomor apa? Saya nggak tahu nomor, memang anak-anak. Terus ngomong gini, iya kamu kasih nomor ya, kasih angka ya. Iya, tapi nggak semua kok dikasih angka. Loh memang kalau mama gini, kalau kadang-kadang ada orang pergumulan nggak dikasih sama Tuhan. Tapi kalau benar-benar membutuhkan, tahu-tahu ya saya kan nggak ngerti, nggak milih-milih. Dan pada waktu itu akhirnya orang tua saya kesal, terus saya akhirnya diumpetin. Jadi pokoknya kalau setelah pulang sekolah saya harus masuk dalam, pokoknya nggak boleh keluar sama sekali. Mereka itu nekat. Jadi saya kan kalau di sana masih naik becak. Ya pulang ke sekolah itu
gang pojokan gang itu, tahu-tahu ada yang menunggu saya, Mbak tolong. Wah, pantang menyerah. Oh, terus akhirnya saya lulus SD pindah ke Jakarta. Dan pada waktu itu benar-benar saya mulai pergumulan saya mulai lebih berat. Tapi puji Tuhan, setelah saya dekat dengan Tuhan, saya akhirnya bisa lebih dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberi semangat pada saya, yaitu semangat positif thinking dan optimisme. Saya percaya apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, asal saya bersandar dan mengandalkan Tuhan, pasti saya akan berhasil. Ya Tuhan, Tuhan Yesus. Akhirnya pada waktu itu saya pun berhasil menamatkan kuliah saya, dan seperti layaknya orang-orang normal, pada waktu itu saya mulai melamar di berbagai perusahaan. Saya melamar, saya mengikuti prosedur yang mereka berikan. Saya mengikuti tes ini dan tes itu, dan saya lulus. Tapi begitu interview, pada waktu itulah orang kaget sekali, timbul trouble dan problem dalam diri saya. Orang begitu berhadapan dengan saya langsung memberikan uang pada saya. Tapi uang itu tidak saya terima. Bukan saya karena saya sombong, bukan saya tidak butuh uang, tetapi saya bukan peminta-minta. Saya memang benar-benar butuh pekerjaan. Tapi saya tetap berdoa dan berusaha. Akhirnya puji Tuhan, akhirnya saya diterima di sebuah perusahaan supplier komputer di daerah Tamrin. Nah, begitu saya mulai bekerja, pada waktu itulah satu persatu adik-adik saya mulai menikah. Pada waktu mereka menikah, saya pun ikut berbahagia bersama mereka. Tetapi ketika satu persatu dari mereka punya anak, waktu itulah timbul jealous dalam diri saya. Karena bagaimanapun keadaan saya tetap seorang wanita. Dan pastilah semua wanita punya jiwa keibuan. Begitu juga saya. Tapi saya nggak mungkin ngomong dengan siapapun juga yang ada di dunia ini kalau saya pengen punya anak. Mereka akan bilang, bagaimana mungkin? Karena untuk mencukupi segala kebutuhan diri saya saja, saya masih harus dibantu dengan orang lain. Tapi pada waktu itu saya tahu saya punya sahabat yang terdekat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mulai datang ke hadapan Tuhan, dan saya berdoa, Tuhan, saya ingin punya anak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi yang penting saya ingin punya anak. Pada waktu itu saya kalau berdoa modelnya itu, saya nggak berhenti berdoa kalau belum dikabulkan. Akhirnya beberapa saat kemudian, 6 bulan kemudian, tiba-tiba ada seorang teman saya datang. Teman saya itu tiba-tiba ingin pinjam uang pada saya. Saya kaget. Karena teman saya itu dari kalangan bukan cuma menengah tapi di atas. Kok bisa sampai kekurangan uang? Karena saya curiga, saya desak teman saya, dan akhirnya saya tahu bahwa uang yang akan dipinjam dari saya akan dipergunakan untuk aborsi. Ya, mendengar kata-kata aborsi yang terlintas dalam pikiran saya, oh ini anak yang akan diberikan Tuhan untuk saya. Tapi begitu saya ngomong, pastilah kalau saya ingin adopsi anak itu, teman saya pasti tidak setuju. Pada waktu itu saya mulai kasih advice dalam hal kesehatan dan dalam hal keagamaan. Terus saya beri waktu untuk berpikir. Saya masuk kamar, saya mulai berdoa, dan saya bilang, Tuhan, kalau memang anak itu buat saya, perlancar jalan saya. Setelah saya berdoa, saya datangi kedua orang tua saya, dan saya minta kedua orang tua saya untuk mengadopsi anak itu buat saya. Dan karena kedua orang tua saya mendengar jelas alasan saya, akhirnya mereka setuju. Saya ajukan ke suatu kesepakatan bahwa saya akan biayai seluruh kehidupan teman saya, dan saya akan pindahkan dia ke kota yang lain supaya dia tidak mendapat malu. Tapi dengan syarat anak yang akan dilahirkan nanti untuk saya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Akhirnya teman saya setuju. Dan pada waktu itu, beberapa bulan kemudian, teman saya melahirkan. Dan anak dari teman saya itu menjadi anak saya yang sekarang sudah semester 3 di IPB. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setelah saya punya Maria Rosa Widya Buana, waktu itu kehidupan saya lebih berwarna dan lebih berarti. Kalau dulu salary saya untuk kesenangan diri saya saja, sekarang saya punya Maria untuk saya bahagiakan. Tetapi karena saya dalam keadaan bekerja, saya ingin punya waktu Sabtu dan Minggu. 4 tahun kemudian, saya oleh kantor saya diberi cuti yang cukup panjang. Sebelum cuti, saya mulai tanya pada Maria,
Maria, kamu mau kita jalan-jalan kemana? Maria menjawab, Mami, aku mau kita jalan-jalan ke Bali. Akhirnya kami pun ke Bali. Dan sebelum kami ke Bali, saya persiapkan semua. Kami naik pesawat. Di dalam pesawat saya mulai buka-buka Alkitab. Saya lupa, saya ngantuk atau kecapean. Ternyata Alkitab saya jatuh di samping saya. Saya baru sadar ketika seorang laki-laki yang baik hati mengambilkan Alkitab itu buat saya. Dia bilang, Mbak, ini Alkitabnya jatuh. Pada waktu itu, saya lihat dia, saya terima Alkitabnya, dan saya cuma jawab, thanks. Tapi begitu saya jawab thanks, laki-laki itu tidak tinggal diam. Dia malah bertanya ini dan itu pada saya. Dan semua pertanyaan dia pada waktu itu tidak saya jawab. Karena saya benar-benar tidak ramah dengan makhluk yang namanya laki-laki. Tapi begitu dia ngerasa saya cuekin, dia mulai bilang, Mbak itu kan orang Kristen, tapi kok sombong banget. Saya dibilang Kristen dan sombong, saya malu sekali. Dan akhirnya semua pertanyaan dia saya jawab. Dan ternyata itu adalah pertemuan pertama saya yang sekarang ini menjadi suami saya. Setelah pertemuan pertama, akhirnya kami sampai di Bali. Ya, setelah beberapa kali bertemu, akhirnya saya kembali ke tempat saya dan dia pun kembali ke tempatnya. Pada waktu itu kami berhubungan melalui chatting, email, SMS, mungkin sekali-sekali telepon. Ya, belum ada WA. Ya, ternyata 6 bulan kemudian saya oleh kantor saya ditugaskan di daerah Jogja bersama beberapa orang teman. Begitu saya bersama teman-teman selesai tugas-tugas kami jalan-jalan. Karena kami lapar, kami masuk restoran. Begitu kami masuk restoran, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menawarkan satu meja dengan kami. Dan begitu saya lihat, laki-laki itu lagi. Ya. Pada waktu itu, saya mulai bertanya sama teman-teman saya, mau nggak? Ya, satu meja. Dan kata teman-teman saya, boleh. Kelihatannya dia orang baik. Ya. Akhirnya kami pun makan satu meja. Dan setelah itu selesai, kami pulang ke hotel. Dan di hotel malam hari saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok saya harus bertemu dengan laki-laki itu lagi, Tuhan? Jawaban Tuhan pada waktu itu, laki-laki itu baik loh. Dan ternyata benar. Setelah pertemuan kedua saya lebih mendekatkan saya dengan dia, akhirnya kami bersahabat. Persahabatan kami benar-benar sejati dan tulus, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi ternyata persahabatan kami hanya sampai 3 tahun. Karena menjelang tahun yang keempat, tanpa pernah dia ngomong sayang, apalagi ngomong cinta, tiba-tiba dia melamar saya. Tapi pada waktu itu saya tidak bahagia, saya malah marah sekali sama dia. Saya bilang sama dia, kamu gila ya? Kamu kan sudah tahu kalau aku cacat. Apa bisa aku melayani kamu? Apalagi memuaskan kamu? Kan mayoritas laki-laki ini kan 5-3 itu. Belum lagi soal anak bagaimana? Mungkin setahun 2 tahun sampai 5 tahun kamu bisa terima Maria sebagai anakmu. Aku yakin deh, kamu pasti ingin anak dari hasil kamu sendiri. Aku tidak mau kamu sakiti ataupun kamu permainkan. Dan dia memang menjawab, aku tidak mungkin menuntut apa yang tidak kamu bisa. Kita kenal bukan cuma setahun 2 tahun, tapi hampir 4 tahun. Tapi pada waktu itu semua jawaban dia saya anggap rayuan gombal. Dia benar-benar saya tolak. Tapi begitu saya tolak, dia tidak putus asa, dia malah melamar saya pada kedua orang tua saya. Dan pasti kedua orang tua saya pasti malah marah. Karena kedua orang tua saya pasti takut kalau saya disakiti dan dipermainkan. Dan begitu kedua orang tua saya menolak, dia mulai mencoba ngomong sama calon mertua saya. Dan pastilah calon mertua saya lebih shock lagi. Pasti tidak ada yang mau punya menantu seperti saya. Pada waktu itu dia selalu telepon saya, selalu datang ke rumah saya, selalu kirim SMS, walaupun semuanya itu saya cuekin. Ya, saya ingat salah satu SMS-nya yang agak galau-galau. Dia mengatakan, memang dunia tidak akan pernah percaya kalau aku benar-benar sayang sama kamu. Tapi kalau memang Tuhan sudah kasih kamu buat aku, kita pasti akan dipersatukan Tuhan. Akhirnya setelah kami lost in touch hampir 5 bulan,
tiba-tiba saya diundang di sebuah persekutuan doa. Begitu saya datang bersama beberapa teman, tiba-tiba di sudut ruangan, saya kaget sekali. Karena saya lihat ada orang yang mirip sekali dengan dia. Dan pada waktu itu, setelah persekutuan itu selesai, dan dia mendatangi saya, dan dia ngomong dengan kata-kata yang sama. Akhirnya saya ngomong sama dia, pokoknya kalau kamu berhasil meyakinkan orang tuaku, aku mau terima kamu. Dan selanjutnya kita berdua harus berusaha meyakinkan orang tuamu. 4 bulan kemudian, ya, orang tua saya setuju. Dan seperti janji saya berusaha meyakinkan calon mertua saya. Tapi pada waktu itu benar-benar susah dan sulit. Akhirnya 6 bulan berlalu tanpa ada sedikit pun titik terang. Akhirnya kami berdua nekat, kami berdua bersepakat, pokoknya kalau pengurusan surat-surat perkawinan kami lancar, berarti dia jodoh saya jodoh dia. Kami pada waktu itu masih menikah secara Katolik. Ya, kalau Katolik itu jadi disiarkan di seluruh gereja. Jadi kalau memang ya istilahnya pengurusan itu benar-benar lancar, berarti ya dia jodoh saya. Jadi akhirnya ternyata pengurusan surat-surat perkawinan kami lancar. Akhirnya kami, sebelum kami menikah, kami berdua punya kesepakatan bahwa kami berdua hanya mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau dibantu oleh kedua belah pihak orang tua kami, baik orang tua saya maupun orang tua suami saya, seumpama nanti mereka setuju. Akhirnya kami menikah dan diberkati di gereja pada tanggal 13 Oktober 2004. Ya, tanpa persetujuan mertua saya. Tapi puji Tuhan, ya 2 tahun kemudian mertua saya setuju. Ya, karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan membuktikan bahwa ya mertua saya mungkin berpikir orang cacat hanya seperti parasit atau benalu, tapi Tuhan pasti bela saya. 2 bulan setelah saya menikah, ternyata saya terlambat datang bulan. Pada waktu itu saya tidak berpikir macam-macam, karena saya masih bekerja. Saya mikir ini stres atau kecapean. Tetapi ketika bulan selanjutnya apa yang saya tunggu-tunggu tidak datang, akhirnya saya khawatir. Kemudian saya diantar suami saya ke rumah sakit bersalin yang kecil. Waktu saya digendong suami saya masuk ruangan dokter, dokter itu tiba-tiba berteriak pada kami, "Pak, siapa Pak yang mau diperiksa Pak?" Pada waktu itu suami saya langsung jawab, "Ini Dok, istri saya." Begitu saya duduk, saya langsung konsultasi ini dan itu dengan dokter itu. Setelah selesai, akhirnya saya langsung USG. Dan begitu USG, dokter itu lihat USG itu, dia plototin. Dia kucek-kucek matanya. Dan karena berkali-kali, saya mulai ketakutan dan saya mulai berteriak, "Dok, apa hasilnya Dok?" Karena dokter itu kaget, dokter itu juga menjawab kencang sekali, "Anda positif." Pada waktu itu saya berteriak lebih kencang lagi, "Stadium berapa Dok?" Ya, saya bukan dikagetin tapi saya tahu diri. Dan begitu mendengar pertanyaan saya kedua, dokter itu mulai melihat saya dan dokter itu mulai ngomong, "Anda positif hamil." Wow. Pasti saya bersuka cita, tetapi sebagai wanita yang punya pikiran normal, saya takut sekali. Karena saya tahu, saya selalu bertanya pada orang-orang di sekitar saya, kalau lagi hamil, bagaimana rasanya? Ada yang mual, ada yang pusing. Dan sahabat saya sendiri, mulai dari kehamilan bulan ketiga atau keempat, dia sudah bed rest dan sampai melahirkan. Wow, saya mikir bagaimana nanti saya menghadapi ini. Tapi sekali lagi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, ketakutan saya lenyap. Dokter itu lalu memberikan resep pada saya. Begitu kami terima, kami mau pulang, dokter itu memanggil kami kembali. "Pak, Bu, jangan pulang dulu. Ini saya kasih 1 surat lagi. 2 minggu lagi, Bapak dan Ibu jangan datang ke sini lagi ya. Ini saya kasih 1 surat rujukan ke rumah sakit ini dan ke dokter ini." Dokter saya takut memeriksa saya kembali. 2 minggu kemudian, saya kembali diantar suami saya ke rumah sakit bersalin dan ke dokter yang dituju dokter saya sebelumnya. Begitu kami masuk ruangan dokter, belum sampai saya duduk tenang, tiba-tiba dokter itu sudah berteriak pada kami, "Pak, Bu, ini kalau anak ibu cacat harus langsung diaborsi ya." Pada waktu itu saya langsung jawab, "Ya Dok, saya bersedia diaborsi seandainya anak saya cacat." Karena saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita.
Begitu saya jawab ya, dokter itu mulai melihat suami saya, dan dokter itu lalu bilang, "Pak, ini kalau janinnya normal, bayinya gede, perutnya ibu gak kuat, ibunya meninggal bagaimana?" Karena saya merasa terdesak, saya mulai tantang dokter itu. Emang dokter sudah percaya kalau saya hamil? Dokter kan belum periksa saya. Karena merasa tertantang, dokter itu mulai ngomong, "Iya, ibu di sana USG 3 dimensi, kalau di sini 4 dimensi, jadi lebih akurat." Pada waktu itu akhirnya saya USG, dan begitu USG, dokter itu lihat layar USG itu, tapi dia hanya diam dan bengong lama sekali. Beberapa saat kemudian barulah dia berteriak, "Oh my God!" Belum pernah terjadi dalam ilmu kedokteran, rahim sekecil itu bisa terjadi pembuahan. Dan pada waktu itu saya diberikan waktu 2 minggu untuk meneruskan kehamilan atau aborsi. Tapi kami berdua langsung sepakat meneruskan kehamilan saya, karena kami percaya kalau memang ini mujizat Tuhan, Tuhan pasti kasih solusi buat kita. Dan semua karena baikan Tuhan, kehamilan saya mulai bulan-bulan yang pertama sampai bulan-bulan yang keempat tidak ada kendala sama sekali. Tuhan tidak pernah memberikan rasa mual ataupun pusing dalam diri saya. Ya, saya jadi kayak nggak hamil. Tapi karena janin saya benar-benar normal, usia kandungan pada waktu itu mulai 5 bulan, saya harus bed rest di rumah sakit. Pada waktu itu usia kandungan mulai 5,5, ya. Pada waktu itu saya mulai sesak nafas, dan ketika diperiksa dokter ternyata paru-paru saya sudah terdorong janin saya miring ke kanan dan ke kiri. Sehingga setiap 10 menit saya harus dibantu dengan oksigen. Usia kandungan 6 bulan, saya sudah kesakitan di sana sini. Dan ketika diperiksa dokter ternyata seluruh organ-organ tubuh saya bagian dalam, jantung, paru-paru, dan ginjal sudah berjalan-jalan miring ke kanan dan ke kiri. Dan pada waktu itu rasanya sakit sekali. Saya bahkan nggak bisa tidur. Jadi kalau tidur saya harus dalam posisi agak duduk. Jadi ya. Tapi pada waktu itu begitu saya sakit, saya pegang perut saya merasakan gerakan anak saya. Itu adalah kekuatan dari Tuhan. Tapi saya langsung telepon dokter saya. "Dokter, saya nggak kuat kalau harus 6,5." Akhirnya dokter bilang, "Kapanpun ibu bersedia dioperasi, kami telah menyiapkan tim khusus." 6 bulan lebih 5 hari, dokter itu datang, dan dokter itu bertanya pada saya, Ibu mau nggak diekspos?" Saya ditanya diekspos, saya bilang, "Ngapain dok saya diekspos? Saya kan bukan tontonan dok, saya kan manusia biasa dok." "Ibu bukan buat tontonan, tapi biar semua orang itu tahu, biar seluruh dunia ini tahu bahwa sampai saat ini mujizat Tuhan masih ada." Amen. Dan itu bukan buat agama ibu saja, agama saya juga. Dokter saya seorang muslim. Saya tetap menolak. Tapi ketika 3 jam kemudian, saya dikunjungi oleh seorang sahabat saya. Dan sahabat saya datang bersama seorang pendeta. Ya, saya curhat. Akhirnya pendeta itu bilang, Ibu harus mau diekspos. Bukan untuk ibu, tapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Menghalangi kemuliaan Tuhan itu berdosa, Bu. Saya takut sekali. Akhirnya saya mulai telepon dokter saya, dan saya bilang, "Dok, saya bersedia diekspos asal tidak mengganggu selama masa penyembuhan saya." 6 bulan lebih, 9 hari, rumah saya tempat saya melahirkan, kedatangan Agim. Agim datang pada waktu itu bersama kru ANTV sebagai saksi bahwa saya benar-benar hamil. Begitu Agim melihat saya, dia melihat saya dari atas bawah dan bilang, "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Ya, pada waktu itu setelah didesa oleh kru ANTV, barulah wawancara saya. Setelah Agim selesai, saya benar-benar harus bed rest, karena besok pagi-pagi sekali saya harus dioperasi. 6 bulan lebih 10 hari, pagi-pagi saya bangun persiapan operasi, kami berdoa sekeluarga, dan ketika saya mulai didorong-dorong operasi, tiba-tiba saya lihat ternyata dari jauh, saya melihat, saya sudah ditunggu kamera yang begitu gede-gedenya, dari stasiun televisi di Indonesia. Pada waktu itu saya stres. Tensi saya naik 200. Ya, kata dokter penyerapan oksigen kurang dan lain-lain dan lain-lain. Sekali lagi, kalau bukan karena mujizat Tuhan, saya sudah tidak berada di sini saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Operasi berjalan lancar hanya 40 menit. Ya, saya operasi dengan bius total. Pada waktu itu
Anak saya lahir 6 bulan lebih 10 hari, panjangnya 41 cm, beratnya 1,65. Saya beri nama anak saya Maria Gabriela Handoyo yang sekarang sudah 12 tahun.